Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Berkuasa, yang mana Beliau telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, contohnya nikmat iman dan Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam muhadarah kali ini. Dan semoga dalam setiap langkah kita, dalam setiap niat kita, Allah berkahi dan Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah memang benar-benar Maha Adil, sehingga Allah ciptakan makhluknya dari pasang-pasangan. Allah memang benar-benar memungkinkan, sehingga Allah ciptakan perempuan yang indah alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis hingga bikin hati iman para ikhwan menipis. Tak lupa salawat berantarkan salam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam, proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, yakni the best of our leader of leaders, king of kings, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa penentuan. Tak lupa yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Najmul Qura beserta keluarga, yang saya hormati Dewan Asatidz wal Asatidah, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan insya Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya ketahui mengenai mengapa kita harus bersyukur. Hadirin ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kebanyakan manusia pada zaman sekarang jarang dan lupa akan bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal nikmat yang telah Allah berikan tidak terhitung jumlahnya. Contohnya pada zaman sekarang banyak sekali manusia yang kerap mengeluh terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ketika Allah sudah berikan mereka hidung pesek, malah mereka ingin hidung mancung. Ketika diberikan badan gemuk, pengen badan kurus. Pendek, pengen tubuh tinggi. Dan ketika mereka diberikan rambutnya yang lurus, pengen rambutnya keriting. Itulah manusia tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Ketika mereka dalam keadaan senang, mereka selalu bersyukur kepada Allah. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, mereka menganggapnya sebagai ujian yang Allah berikan. Tapi perlu kalian ketahui, kesenangan bisa jadi juga suatu ujian yang Allah berikan kepadanya. Kenapa bisa gitu? Ada yang tahu nggak kesenangan jadi suatu ujian? Nggak tahu. Karena pada hakikatnya kesenangan dan kesedihan, kegembiraan dan kesenangan pada hakikatnya itu adalah suatu ujian yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beriman. Kesenangan yang Allah berikan bukan berarti Allah sedang senang terhadap kita, Allah sedang sayang terhadap kita. Juga sebaliknya, ketika Allah sedang memuji kita atau sedang kita melakukan kesedihan, bukan berarti Allah murka terhadap kita, Allah marah terhadap kita. Karena mengapa Allah menyuruh kita bersyukur? Allah menyuruh kita bersyukur bukan berarti Allah mengharapkan imbalan rasa terima kasih kita untuk membalas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tidak perlu ucapan terima kasih dari seorang hambanya, karena tanpa ucapan terima kasih pun Allah tetaplah Allah yang maha kaya, Allah tetaplah Allah yang maha perkasa, Allah tetaplah Allah yang maha adil. Tidak akan berkurang sedikit pun kekayaannya dengan kita tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk bersyukur, tujuannya agar kita ditambah nikmat-nikmat lain yang akan menghampiri kita. Hal ini sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah
Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Mu. Tapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab bersama Tuhan. Nah, santriawan dan santriawati, mengapa kita harus bersyukur? Karena ketika bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Syukurilah apa yang telah Allah berikan, maka akan datang syukur-syukur lainnya. Seperti dalam syairan Opik yang menyuruh kita bersyukur. Yang tahu boleh ikutan ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku seluruh karena hidup itu harus dihadapi, dijalani, disyukuri dan dinikmati. Tak ada konsep menyerah dalam hidup, karena bukan alasan bersyukur yang membuat kita bahagia, tapi bersyukur yang karena tak ada konsep dalam hidup untuk menyerah, karena bukan berbahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang ada juga bahagianya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya masih tahap pembelajaran. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.